Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أما بعد. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita tempat tinggal, yang mengizinkan kita hidup, yang mengatur seluruh alam jagat raya ini. Hidup dan mati kita di tangannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja di atas raja. Dialah yang menciptakan kita. Maka sepatutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita dari karunia dan kenikmatan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, salawat berbingkai salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, sang idola kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mampu membawa kita semua dari jalan kemusyrikan menuju jalan ketauhidan, dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Seperti apa yang kita rasakan saat ini, anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Tema mudzakarah kita pada kesempatan kali ini adalah bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan pendidikan, yang mana di dalamnya kita diasah, diasuh dan diasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana aku telah wajibkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengutip ayat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sesungguhnya kurikulum bulan suci Ramadan adalah hidup dan kehidupan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita bagaimana kita berhidup di muka bumi ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seharian kita, amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, akan berjalan dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan ketakwaan yang sempurna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kurikulum bulan suci Ramadan, yaitu hidup dan kehidupan. Bagaimana kita hidup di dunia ini untuk menyongsong kehidupan yang sebenarnya, yaitu waladdarul akhirah huwa khairu wa abqa, yaitu kehidupan akhiratlah kehidupan kita yang sebenarnya. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya sekarang,
pendidikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Di sini kita akan menjelaskan tentang dua aspek pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama yaitu pendidikan jasmani, dan kemudian yang kedua adalah pendidikan rohani. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa pendidikan jasmani dan rohani di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak pernah kita pisahkan. Karena kenapa? Karena setiap harinya, dari pagi, malam, bahkan sampai pagi lagi, terjadi pergojolakan jiwa di dalam diri kita antara akal dan hawa nafsu. Kadang akal kita menang, maka kita akan berubah menjadi malaikat namun tidak punya sayap. Kadang hawa nafsu kita yang menang, maka kita akan berubah seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Ayah bunda, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa, memberikan kita pendidikan di bulan suci Ramadan, yaitu pendidikan jasmani dan rohani. Seluruh anggota tubuh kita tidak diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian dari pagi sampai kita buka tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk makan dan minum, agar perut kita kosong, agar kita mampu menahan hawa nafsu kita. Inilah yang menjadi sasaran utama bulan suci Ramadan, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menahan lapar dan haus di setiap sepanjang bulan suci Ramadan? Salah satu jawaban yang benar adalah agar kita mampu menahan hawa nafsu kita dan mampu menahan 7 anggota tubuh kita ini. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 anggota tubuh itu adalah: yang pertama, mata kita; yang kedua, telinga kita; yang ketiga, mulut kita, lisan kita; yang keempat, tangan kita; yang kelima, perut kita; kemudian yang keenam, mohon maaf, kemaluan kita; dan yang terakhir adalah kedua kaki kita. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, 7 anggota tubuh kita inilah sesuai dengan 7 pintu api neraka. Maka manakala salah satu kita tidak jaga dengan baik, baik dari lisan kita, tangan kita, kaki kita, telinga kita, mata kita tidak jaga, maka anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berpotensi menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzu min zalik. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan penuh 1 bulan? Karena itu tadi, agar kita bisa menahan hawa nafsu kita, dan kemudian kita bisa mengendalikan seluruh anggota tubuh kita yang 7 tadi. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lisan kita, wahai anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, jagalah lisan ini. Jangan sampai berbicara kotor. Jangan sampai lidah kita ini membentak kedua orang tua kita, wahai anak-anakku yang saya cintai, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
betapa banyak orang yang terjatuh, betapa banyak orang yang tergelincir karena tidak bisa menjaga lidah mereka. Tangan kita, wahai anakku yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga. Jangan sampai kita ulurkan untuk mengambil hal yang bukan milik kita, wahai anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita anak yang salih dan salihah yang menjaga tangan kita. Kemudian kaki kita juga, mari kita jaga. Jangan sampai kita gunakan kaki ini untuk melangkah kepada hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak-anak ketika disuruh oleh kedua orang tuanya mengaji, tapi apa yang terjadi, wahai anakku yang dirahmati oleh Allah? Dia tidak pergi mengaji, bahkan dia belokkan kakinya menuju tempat-tempat yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, yaitu ada yang pergi ke warnet, ada yang pergi main sama temannya. Dia tidak merasa melihat, dia merasa tidak ada yang melihat dia. Akan tetapi malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari kemalasan untuk senantiasa melihat langkah-langkah kita. Maka waspadalah wahai anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap langkah kita akan dicatat oleh para malaikat dan akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kalian anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa menjaga seluruh anggota tubuh yang 7 tadi, wahai anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan mata ini untuk senantiasa belajar rajin-rajin membaca buku sehingga wawasan kita menjadi luas, akal pun sehat, dan kemudian insya Allah cita-cita kalian akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 anggota tubuh inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai salah satu di antara mereka menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzu min dzalik. Kemudian anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menguasai anggota tubuh yang 7 ini dengan berpuasa sebulan penuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan mampu menguasai hawa nafsu kita dan kita berubah menjadi malaikat namun tidak punya sayap. Dalam artian sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwalah adalah orang yang pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza, sungguh orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Innal muttaqina fi jannatin na'im, sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah tempatnya di surga Naim, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dan sungguh sangat beruntunglah bagi mereka yang mampu menguasai hawa nafsunya setelah mereka berpuasa selama sebulan. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga Rayyan adalah imbalan bagi orang yang ikhlas berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala dia mampu menahan hawa nafsunya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-jannah mustaqatun ala arba'ati nafarin. Surga Rayyan di bulan suci Ramadan rindu akan 4 orang. Salah satunya adalah talul Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu saya himbau kepada anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak SD IT Al-Ikhlas, mari kita sempurnakan bulan suci Ramadan kita dengan memperbanyak murojaah apa yang telah kita hafal di sekolah kemarin sebelum terjadinya COVID-19. Mari bersama-sama kita tingkatkan semangat kita
kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upaya membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, murajaah sebanyak-banyaknya. Anak-anakku, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.